nama saya Nila Husna dengan NIM 857772769. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul Filsafat Ilmu. Baik, bisa langsung kita mulai. Peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dan kedudukan keilmuan itu ada 3. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama kita akan bahas yakni tentang ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yakni antos, yang berarti ada atau eksis, dan kata logia yang berarti wacana, lisan ilmu, atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Dan ontologi sendiri adalah bagian dari cabang utama filsafat yang kita kenal sebagai metafisika, dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Contoh ontologi mahasiswa, misal ada kata mahasiswa, baik dalam bentuk tulisan atau penulisan atau yang biasa kita lafadzkan. Kita akan melihat bagaimana ontologi mempertanyakannya, misal dengan apakah mahasiswa itu ada, bagaimana mahasiswa itu dikatakan ada, apa wujud atau karakter mahasiswa itu. Dari pertanyaan tersebut, kita menyadari bahwa kata mahasiswa yang selama ini melekat pada diri kita belum sepenuhnya kita pahami. Dan inilah pentingnya ilmu ontologi, mempertanyakan apa yang ada di balik label mahasiswa. Nanti ketika kita dapat menyatakan apa yang ada di belakang kata mahasiswa, barulah kita layak menyatakan bahwa diri kita adalah mahasiswa dan mahasiswa itu benar adanya atau eksis. Sebaliknya, kita mengaku sebagai seorang mahasiswa, tetapi apa yang ada di balik kata mahasiswa tersebut tidak dapat kita wujudkan nyata, sehingga orang tersebut mempertanyakan apakah benar kamu seorang mahasiswa. Peran ontologi sendiri yakni ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat dikarenakan fungsi dari ontologi yang berperan sebagai filosof, sebagai pemikir dalam menanyai dan menjawab persoalan-persoalan keberadaan dari apa yang sudah kita cermati. Pembahasan yang kedua yakni tentang epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan ruang lingkupnya. Contoh dari epistemologi sendiri yang membedakan antara mahasiswa dan yang bukan mahasiswa. Mahasiswa sebagai seorang yang intelektual atau ilmuwan adalah orang yang selalu menyajikan kebenaran berdasarkan kebenaran yang ilmiah. Jika kita melihat sebuah percakapan antara orang yang menyatakan kebenaran secara ilmiah dan non-ilmiah, akan tampak jelas perbedaannya. Orang yang mengatakan kebenaran ilmiah selalu didukung oleh hasil-hasil riset atau penelitian yang berisi fakta-fakta dan data-data. Sedangkan orang yang mengatakan kebenaran secara non-ilmiah hanya didukung oleh fakta-fakta saja tanpa adanya data-data. Kemudian peran epistemologi sendiri yakni tugas utamanya adalah menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh, menguji kebenaran ilmiah, serta menetapkan metode yang sah untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan terstruktur. Pembahasan yang ketiga yakni tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yakni asia yang berarti nilai dan logia yang berarti wacana, lisan, ilmu. Jadi aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk nilai dan estetika. Contoh dari aksiologi sendiri yakni pada tahun 2015, Amerika Serikat telah melegalkan LGBT di 50 negara di bagian USA. Kemudian hal ini mendatangkan pro dan kontra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari norma-norma sosial dan hukum, serta tugas penelitian tentang LGBT dianggap gagal memediasi fenomena seperti demikian. Ditambah lagi bahwa dalam pekerjaan, orang LGBT mengalami kesukaran dalam bekerja dan berorganisasi dikarenakan kurangnya pengalaman dan kurangnya terampil dalam memanajemen. Peran aksiologi sendiri yakni jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmu yang kita temui. Kita dapat melihat dan memahami bagaimana pengetahuan dan ilmu manusia yang telah dimiliki sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini kita dapat berkembang dengan pesat.
Jadi, kesimpulan dari presentasi ini yakni keterkaitan ketiga aspek tersebut terlihat dari proses terbentuknya ilmu pengetahuan, yang mana ontologi menentukan apa yang kita kaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, dan yang terakhir aksiologi mengarahkan apa yang digunakan. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama filsafat ilmu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.